Pada bulan Oktober tahun 2019, Cafe Kastelein yang terletak di desa Rijnwoud, kota Madia de Molden, Belanda, kedatangan seorang pelanggan yang terlihat sangat aneh. Bajunya usang, rambut dan jenggotnya tidak rapi, dia seperti takut untuk melakukan kontak mata dengan orang lain, dan kelihatan sangat gelisah. Laki-laki ini memesan 5 gelas minuman beralkohol, sehingga Chris yang merupakan pemilik kafe refleks bertanya apa minumannya mau dibungkus, yang lalu dijawab oleh laki-laki ini, "Tidak, saya mau minum di sini." Setelah menghabiskan minumannya dalam sekali teguk, si laki-laki pergi karena kafe pada waktu itu sudah mau tutup. Keesokan harinya, orang ini datang lagi ke Cafe Kastelein. Dia memesan minuman yang sama dan tetap bergerak-gerik aneh seperti kemarin. Chris merasa laki-laki ini seperti sedang meminta bantuan dan seperti ada yang ingin sekali dia ceritakan. Lalu karena merasa kasihan dan juga penasaran, Chris mulai mengajak orang ini ngobrol. Dan sesaat setelah memulai obrolan, si laki-laki memberikan pengakuan yang membuat gempar seluruh masyarakat Belanda. Dia mengatakan jika dia kabur dari rumahnya karena sudah 9 tahun dia dikurung di dalam rumah. Dia tidak pernah sekolah dan dia juga nggak punya identitas. Dia punya 4 adik laki-laki dan 1 adik perempuan yang masih dikurung di dalam rumah. Laki-laki berusia sekitar 25 tahun ini juga mengaku dia ingin mengakhiri semuanya agar dia dan adik-adiknya bisa hidup dengan normal. Awalnya Chris mengira orang ini sedang dalam pengaruh alkohol dan juga obat-obatan. Tetapi semakin lama Chris ngobrol, semakin terlihat kesungguhan dari laki-laki ini. Mendengar pengakuan ini, Chris langsung telepon polisi dan tentu saja polisi langsung mendatangi rumah yang sudah ditunjukkan oleh orang yang mengaku dikurung ini. Rumah yang dimaksud posisinya jauh dari jalan raya dan hanya bisa diakses melalui jembatan di sebuah kanal. Jarak rumah dari jalan terdekat adalah 200 meter dan 100 meter dari tetangga terdekat. Sekelilingnya dipagari dengan pohon yang tinggi dan juga lebat, sehingga membuat rumah ini terisolasi dari dunia luar. Ada halaman luas yang ditanami berbagai macam sayuran di depan rumah, sedangkan rumahnya sendiri berantakan seperti tidak berpenghuni. Saat polisi masuk, mereka tidak melihat hal yang aneh, seisi rumah hanya kelihatan berantakan aja. Namun setelah lebih detail memeriksa, polisi menemukan tangga menuju ruangan rahasia tertutup. Polisi masuk ke ruangan itu dan ada 6 orang yang tinggal di sana. 5 diantaranya adalah orang dewasa yang mengaku berumur 18 sampai dengan 25 tahun, dan 1 lainnya adalah laki-laki berumur 68 tahun yang bernama Gerrit Jan van Dorsten. Gerrit yang merupakan ayah dari 9 orang anak ini tidak pernah menyekolahkan dan mendaftarkan kelahiran anaknya. Putra tertua Gerrit mengatakan bahwa alasan Gerrit mengurung anak-anaknya adalah karena ia merupakan penganut sebuah sekte yang percaya jika dunia di luar sana sedang kacau dan mereka akan menjadi hina jika mereka meninggalkan tempat persembunyian. Sayangnya ketika polisi mengajukan beberapa pertanyaan pada Gerrit, dia tidak bisa berbicara dengan lancar. Anaknya mengatakan jika Gerrit menderita sakit sejak 3 tahun yang lalu. Polisi lalu memutuskan untuk membawa mereka semua ke rumah sakit dan karena mereka tidak mau dibawa secara sukarela, akhirnya mereka dibawa secara paksa. Di rumah sakit terkuak fakta bahwa ternyata kelima anak ini berusia 12 sampai dengan 15 tahun. Jadi mereka masih anak di bawah umur. Mereka sudah diajari jika suatu saat mereka ditemukan, mereka harus mengaku berumur lebih tua agar ayahnya tidak terkena masalah. Catatan medis mengatakan mereka menderita kekurangan gizi dan ada banyak bekas pukulan di badan mereka. Sedangkan Gerrit sendiri ternyata menderita stroke. Menurut keterangan putra tertuanya, sebelum Gerrit terkena stroke, ia sering menyiksa anaknya dengan alasan penyiksaan itu adalah ritual untuk membersihkan anak-anaknya dari roh jahat. Setelah disiksa, Gerrit mengatakan bahwa anaknya akan menjadi suci kembali. Penyiksaan yang mereka alami adalah pemukulan dengan tongkat, direndam dengan es batu, dan mereka juga sering dicekik hingga tidak sadarkan diri. Istri Gerrit yang juga ibu kandung dari anak-anak ini meninggal tanpa diketahui penyebabnya pada tahun 2007. Dan sejak saat itu Gerrit mulai mengurung dirinya dan anak-anaknya. Gerrit adalah seorang kepala keluarga yang kasar. Semasa hidupnya sang istri tidak pernah bersosialisasi atas perintah Gerrit. Bahkan istrinya akan kabur lari ketika ada tetangga yang menyapa dia. Gerrit dan sang istri
laki-laki mempunyai 9 orang anak. Ketiga anak sulungnya yang semuanya perempuan berhasil kabur saat usia mereka menginjak dewasa. Mereka bertiga mengaku diperkosa oleh ayahnya dengan dalih arwah ibunya masuk dalam diri mereka. Dan karena hal itu, ketiga perempuan ini harus melakukan hal yang ibunya lakukan semasa dia hidup. Sayangnya, walaupun sudah hidup bebas, ketiga anak perempuan ini merasa takut dan trauma sehingga mereka tidak pernah mengungkap perlakuan buruk ayahnya pada polisi. Setelah diinvestigasi lebih mendalam, ternyata Jerry tidak melakukan semuanya sendiri. Dia dibantu oleh seorang laki-laki yang menjadi kaki tangannya. Laki-laki ini bernama Joseph Brunner. Joseph merupakan seorang warga negara Austria yang berusia 60 tahun. Joseph bersedia membantu Jared setelah Jared meyakinkan dia soal sekte sesatnya. Joseph bekerja pada Jared dengan upah yang sangat sedikit. Dia membantu Jared berkebun, beternak, dan keluar untuk membeli kebutuhan pokok. Pada dasarnya, dialah yang merawat putra dan putri Jared ketika Jared sakit. Joseph sendiri tidak tinggal di rumah itu bersama keluarga Jared. Dia tinggal di sebuah mobil tua yang diparkir di lahan kosong yang berjarak 6 km dari rumah Jared. Joseph dan Jared awalnya berkenalan sebagai tetangga pada tahun 2003 saat mereka tinggal di Hasselt. Pada tahun 2019, Jared Jan van Dorsten didakwa bersalah atas kekerasan seksual pada anak, penganiayaan anak, dan penahanan anak di bawah umur. Sedangkan Joseph Brunner didakwa bersalah atas penahanan anak di bawah umur dan membahayakan kesehatan orang lain. However, pada tahun 2021, pengadilan memutuskan untuk tidak mengadili Jared karena tenaga ahli mengatakan stroke yang dideritanya mengakibatkan dia tidak bisa berpikir secara baik dan kesulitan berbicara, sehingga nantinya dia tidak bisa membela dirinya di pengadilan. Sedangkan untuk Joseph Brunner tetap akan diadili karena kondisinya sehat. 4 anak tertuanya kecewa atas keputusan ini, namun surprisingly, 5 anaknya yang paling muda senang. Mereka bilang mereka menyayangi ayahnya dan tidak pernah dipaksa dikurung. Mereka memang mau dikurung secara sukarela. Bahkan anak bungsunya mengatakan, aku sudah hidup 1,5 tahun di luar bersama masyarakat. Namun aku tidak pernah menyesali cara ayahku mengasuhku. Ayahku mengajari aku banyak hal sehingga aku jadi orang yang serba bisa. Kelima orang anak bungsunya bahkan menyalahkan kakak mereka yang melaporkan mereka pada pihak berwenang. Sekali lagi, kelima anak bungsunya mengatakan, kakak melaporkan kami tanpa berdiskusi terlebih dahulu. Bayangkan gimana traumanya saya dan saudara-saudara saya ketika kami melihat banyak sekali polisi mendatangi rumah kami. Ayah kami ditahan, dunia kami berubah hanya dalam waktu sehari. Mereka berlima mengkritik pihak berwenang yang seperti kurang bijaksana dalam mendengarkan kesaksian mereka sebagai anak dan juga sebagai korban. Para tenaga ahli melihat kelima anak bungsu ini sudah tercuci otak oleh keyakinan ayahnya. Walaupun ayahnya sudah sakit dan tidak berdaya, namun kekuatan dominan dalam diri ayahnya masih sangat berpengaruh pada mereka. Jared dan kelima anak bungsunya masih tinggal bersama di tempat yang dirahasiakan. Sedangkan keempat anak tertuanya sudah bebas menjalani hidup seperti yang mereka inginkan.